Bismillahirrahmanirrahim. Masih ngaji asyam wasihah, yakni relasi atau hubungan antara puasa dan kesehatan. Puasa ini punya hubungan juga dengan perubahan sosial. Ya, perubahan sosial. Kalau dalam bahasa Al-Quran perubahan itu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Ada dua bentuk perubahan sosial, dari jelek menjadi baik. Nah, ada juga dari baik justru menjadi jelek. Begini, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Itu namanya perubahan yang baik. Allah pelindung orang-orang ya yang beriman. Yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Orang-orang beriman itu selalu berkomitmen ya untuk merubah diri, untuk keluar dari lingkungan yang buruk ke lingkungan yang baik. Nah, sebaliknya ada yang dari baik malah buruk. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilat dzulumat. Kalau orang-orang yang pelindungnya taghut, hawa nafsu, ya, setan, itu justru berubah, tapi dari baik awalnya justru kemudian menjadi buruk. Ada satu cerita, nak. Puasa itu bukan sekedar ini harus kamu pahami. Ya, kamu nggak makan, nggak minum di siang hari, bukan itu aja. Ya, puasa ini latihan. Kalau ada tentara, polisi, sekolah tentara, akmil atau apa, itu dilatih. Baris berbaris, lari-lari, naik gunung, jalan kaki, kayak dulu alumni sini cerita itu Mas Bayu, Mas apa. Jalan kaki itu dari Situbondo Surabaya. Jalan kaki berlatih. Itu masih fisik, belum latihan tempur. Ya kan? Latihan tempur pakai peluru bohongan. Lalu latihan tempur pakai peluru beneran. Wah, itu latihan. Ya, puasanya seperti itu, latihan. Latihan untuk bertempur. Jadi kita hari ini sedang dilatih oleh Allah untuk bertempur. Loh, kapan pertempurannya? Pertempurannya kalau nanti kita sudah berhadapan dengan musuh kita. Siapa? Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Musuh kita itu siapa? Ada. Kita punya musuh. Yang cara melawan musuh itu ya dengan puasa. Setan. Setan itu bentuknya adalah apa? Setan itu bentuknya adalah pembangkangan kepada Allah. Jadi kalau kita punya perasaan, ya, punya keinginan untuk maksiat, itu namanya setan. Keinginan untuk korupsi, itu setan. Keinginan untuk menipu, itu setan. Nah, keinginan-keinginan buruk semacam itu hanya bisa dilawan dengan puasa. Ayo, sekarang begini pertanyaannya. Ada yang kalau biasanya ingin merokok, ada? Ya, merokok ya. Oke, merokok itu baik apa buruk? Sepakat ya. Mubadzir boros apa enggak? Sepakat ya. Nah, ini harus kamu dengar dulu. Merokok itu baik apa buruk? Ada yang pernah lihat Mas Ezat ngerokok? Ada? Tidak pernah? Nah, syahar ya. Nah, begini. Di bungkusnya rokok ada tulisan apa? Peringatan. Nah, kalau itu buruk, tapi kamu ingin menghisapnya, ingin menikmatinya, berarti kamu sedang mendapat musuh. Diganggu, dirayu oleh setan. Nah, cara melawannya bagaimana?
Puasa artinya apa? Menahan diri, menawan nafsu. Makanya Nabi bilang gini, Nabi bilang gini, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bi. Itu kata Nabi. Bahwa sempurnanya iman itu kalau hawa nafsunya, kalau setannya sudah tunduk pada Allah. Misal gini, ada nggak yang kepengen mokel? Mokel, tahu mokel ya? Ada nggak yang pengen mokel? Ayo yang kepengen mokel ngajeng ya. Nah, mokel ini yang BCI mokelo itu ada warung, masuk. Sudah, tutuplah pintunya, nggak ada yang lihat. Itu yang BCI begitu itu nafsu, setan. Nah, ketika kamu bilang, "Ndak, saya harus puasa." Itu kamu berarti bertempur menang. Ya, bertempur menang. Makanya puasa ini latihan perang melawan hawa. Indonesia ini negara tertinggi korupsinya. Ya. Tinggi. Loh, padahal pimpinannya itu sholat, pimpinannya ada haji. Itu hanya bisa dilawan korupsi itu dengan puasa. Kalau pemimpinnya tahu makna puasa, kalau pemimpinnya sanggup berpuasa, menahan diri, berarti dia menang. Ada satu negara yang kayak Indonesia namanya Georgia. Wah, negara itu korupsi semua. Gak ada yang gak korupsi. Maling semua. Terjadilah revolusi, perubahan minadz-dzulumati ilan nur. Rakyat ingin bebas dari korupsi. Terpilihlah presiden namanya Zelensky. Nah, apa yang dilakukan presiden? Memecat semua polisi. Wah. Diganti polisi baru yang bersih, cerdas. Dan hukumannya mati kalau melanggar. Lalu pemerintahan bersih, transparan, cepat. Alhamdulillah sekarang Georgia yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur, menjadi negara bersih, menjadi negara anti korupsi, tidak ada pejabatnya yang korupsi. Bisa sebenarnya. Kenapa? Georgia sudah melaksanakan syariat puasa. Jadi puasanya latihan untuk bertempur melawan hawa nafsu. Itu loh maksudnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Min fadhailis syami. Termasuk ya. Min fadhailis syami termasuk keutamaan puasa. As-shaumu, bahwa puasa itu sabilun, jalan, min subulil jannati, min sabilil jannati, min subulil jannati. Min subulil jannati, dari beberapa jalan surga. Min fadhailis syami, bahwa termasuk keutamaan puasa. Ini adalah bab menerangkan keutamaan puasa. As-shaumu, bahwa puasa itu sabilun, jalan. Min subulil jannati, dari beberapa jalan menuju surga. Jadi puasa itu salah satu jalan menuju surga. Wababun, dan salah satu pintu. Ya. Wababun, dan salah satu pintu min abwabil jannati, dari beberapa pintu surga. Jadi puasa itu adalah salah satu jalan menuju surga. Puasa itu juga salah satu pintu menuju dari beberapa pintu surga. Wa ajaba, dan memberi jawaban. An-Nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Li Abi Umamah kepada Abi Umamah. Hina yas'alu, ketika Abi Umamah bertanya, murni bi amrin ma yang fauni. Murni, perintahkan ni kepadaku. Murni, perintahkan kepadaku bi amrin satu perintah. Ma sesuatu yang fauni yang ia bisa memberiku manfaat. Jadi Nabi diminta oleh Abi Umamah untuk memerintahkan satu perkara yang kalau dikerjakan maka perintah itu akan memberi dia manfaat. Murni, perintahkan kepadaku bi amrin satu perintah ma sesuatu yang fauni yang memberiku manfaat. Qala Nabi bersabda menjawab pertanyaan itu, alaika bisawmi fa innahu la mislalahu. Alaika, tetaplah kamu bisawmi, melaksanakan puasa. Fa innahu, karena ia, alaika bisawmi, tetaplah kamu bisawmi, selalu puasa. Fa innahu, karena puasa itu la misla, tidak ada pembanding. La misla, tidak ada pembanding lahu, untuknya. Jadi Nabi itu ditanya, ya Nabi, kula jenengan paringi perintah lek kula lakoni kula entuk manfaat. Apa kata Nabi? Alaika bisawm fa innahu la mislalah. Tetaplah kamu berpuasa karena tidak ada yang sebanding dengan puasa itu. Wa qala aidan, dan Nabi juga bersabda dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, qala Allahu azza wa jal. Allah itu berfirman, azza wa jalla, kullu amali ibni adama, itu kurang Adam itu. Tulisannya adama. Kullu amali ibni adama, jadi kurang Adam. Ditambahi sendiri ya, adama. Kullu amali bani Adama, semua amalnya manusia, anak Adam. Kullu amali bani Adama, semua amalannya anak Adam, lahu untuknya. Illa sauma, kecuali puasa. Fa innahu, bahwa puasa itu li, untukku. Wa ana, dan aku ajzi, memberikan penghargaan, yakni balasan bihi, dengan puasa. Kullu amali ibni Adama, setiap amalnya anak Adam, yakni manusia, lahu, kembali kepada dia, dirinya sendiri. Illa sauma, kecuali puasa, fa innahu, karena puasa itu li, kembalinya kepadaku saja. Wa ana, dan aku azzi, yang memberikan penghargaan bihi, dengan saum. Jadi semua amalnya Ibnu Adam ya manfaatnya untuk dia sendiri. Tetapi kalau puasa itu kembalinya mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat enggak ikut campur sudah. Ya, malaikat enggak ikut campur. Langsung Allah yang eksekusi. Gitu loh. Wasiyamu, dan puasa itu junatun, pelindung atau tameng, ya. Protektor itu. Puasa itu protektor. Faidha kana, jika saumu ahadikum, seseorang itu berpuasa, fala yarfus, maka jangan berkata kotor. Ya, jangan berkata kotor. Yauma idzin, di hari itu. Wala yashab, dan jangan mengeraskan suara. Al-hisoma, seperti berteriak, wasyaha, seperti bertengkar, wasyaha, dan berteriak. Jadi wasyamu, dan puasa itu junnatun, tameng, pelindung. Faidha kana, jika saumu ahadikum, seseorang di antara kalian itu berpuasa, fala yarfus, jangan sampai berkata kotor.
yauma idzin di hari itu walayas hop dan jangan mengeraskan suara al-hisoma yakni bertengkar wasyaha dan berteriak. Fa in sabahu jika memakinya maki. Jadi kalau orang berpuasa dimaki, dilokne wong, dipaidu, ahadun seseorang, au qatalahu atau diperanginya atau dimusuhinya, falyakul maka hendaklah ahad atau orang itu berkata bi'anni. Ini ya, ini bahwa aku, kurang tulisannya kurang ini ya. Ini mru'un shaimun. Nah, ini bahwa aku, ini ya tulisan ini bahwa aku imru'un seseorang shaimun yang sedang berpuasa. Falyakul maka hendaklah ia berkata, ini aku imru'un seseorang shaimun yang sedang berpuasa. Jadi kalau orang berpuasa itu dimaki-maki orang atau dimusuhi orang, maka hendaklah dia merespon dengan ucapan, Mas, aku poso. Nah ya, Mas, aku poso. Waladzi dan demi zat. Ya, nafsu Muhammadin. Oh, masih ada toh? Oh, tak kira tidak ada. Yang jiwa Muhammad biyadihi ada dalam genggamannya. La khulufu famis shaimi, bahwa bau mulut orang yang berpuasa ar-raihati yang beraroma atyabu lebih wangi, lebih harum indallahi di sisi Allah yaumal kiamati besok di hari kiamat min rihil miski dibanding bau minyak wangi misik. Jadi waladzi demi zat nafsu Muhammadin yang jiwa Muhammad biadi yang ada di tangannya. Lahuluhu famis shaimi bahwa bau mulut orang berpuasa ar-raihati yakni aroma puasa atyabu lebih harum indallahi menurut Allah di sisi Allah yaumal kiamati besok di hari kiamat min rihil miski dibanding bau minyak wangi misik. Min fadhaili syami ya, min fadhaili syami termasuk keutamaan puasa. Ini bab nerangkan keutamaan puasa. As-shaumu bahwa puasa itu sabilun jalan min subulil jannati dari beberapa jalan surgawi, wababun dan pintu min abwabil jannati dari beberapa pintu surga. Wa ajaba dan menjawab an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Umamah pada pertanyaan pada Abi Umamah hinayas alu ketika ia bertanya kepada Nabi, murni bi amrin ma yang fauni. Perintahkan kepadaku satu perintah, murni perintahkan kepadaku bi amrin satu perintah. Ma sesuatu yang fauni yang ia bermanfaat untukku. Qala Nabi menjawab, alaika bis-shaumi fa innahu la mislalah. Tetaplah engkau dalam keadaan puasa. Maka sesungguhnya puasa itu tidak ada yang membandingi. Jadi puasa itu top ya. Nabi Dawud itu puasa
Puasa namanya sekarang Nabi Daud. Jadi kalau kamu punya keinginan-keinginan itu pakai riyadhah, pakai puasa. Ada satu teman, ya saya punya teman, wah sukses, pinter, ya dosen, pinter, soleh, ahli ibadah, pokoknya hidupnya itu kayak nggak ada cacat lah. Saya tanya, Mas, apa kunci kesuksesanmu? Dia cerita, dulu waktu saya sekolah, Pak, setiap saya berangkat sekolah, selalu saya didoakan sama ibu saya. Nah, ketika saya bilang sama ibu bahwa saya mau ujian, jadi besok Bu ujian semester gitu. Makanya dia sebelum berangkat sekolah itu, satu, dilangkai 7 kali sama ibunya itu. Dan puasa. Selama anak itu ikut ujian, ibunya puasa. Di samping itu juga baca Al-Quran sampai anaknya pulang. Masya Allah. Itu loh, luar biasa. Puasa itu. Wah, sukses dia. Gak perlu saya sebut namanya. Saya tanya, wih, Masya Allah. Ibunya puasa. Sampai satu saat dia itu ujian dosen. Jadi dia lulus kuliah, ujian PNS dosen. Wah, tentu ya berat. Rivalnya tuh berat. Tapi alhamdulillah ibunya karena berpuasa barangkali Allah kabulkan dia jadi dosen. Bahkan dosen teladan. Masya Allah. Jadi puasa itu kalau punya keinginan apa-apa kamu salah satunya kamu riyadhah dengan puasa. Ya, kepingin pinter, kepingin alim, kepingin sukses. Ya, jangan lupa puasa itu riyadhahnya. Wa qala aidan qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman dalam satu hadis qudsi. Jadi bedanya gini. Kalau Quran itu wahyu dari Allah, redaksinya Allah langsung. Redaksi Quran itu dari Allah, bukan manusia. Nah, kalau hadis qudsi itu ya perkataan Allah tapi redaksinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bedanya Quran dan hadis qudsi. Allah berfirman, ini hadis qudsi ya, tapi redaksi yang bilang ini, yang bikin susunan kalimat ini Nabi Muhammad. Itu bedanya. Kullu amal ibni Adama, setiap amalan anak Adam, yakni perbuatannya anak Adam, ibadahnya anak Adam, lahu, kembali kepada dirinya. Dia pahalanya didapat. Illa shauma, kecuali puasa. Fal innahu, karena puasa itu li, untukku. Ya semua orang Adam, kamu sholat, kamu zakat, itu kembali kepada kamu. Tapi kalau puasa langsung eksekusinya Allah. Wa ana azibih, dan aku yang membalasnya, memberikan penghargaan kepadanya. Wasiyamu, dan puasa itu junnatun, tameng. Fa idza kana shaumu ahadikum, jika seseorang di antara kamu itu puasa, fala yarfus, maka jangan berkata kotor. Ya, jangan kata kotor. Yauma idzin, di hari itu, wala yaskhab, dan jangan mengeraskan suara seperti al-khisamah, ya, bertengkar, wasyaha, dan berteriak. Fa in sabahu, jika memakinya ahadun, seseorang, au qatala, atau memusuhinya, membunuhnya, mau merangi, fal yakul, maka hendaklah ia berkata kepada ahad, ini imru'un shaimun, imru'un shaimun. Ini aku imru'un adalah seseorang shaimun yang sedang puasa. Walladzi nafsu Muhammadin, demi zat yang jiwa Muhammad ada biyadihi, di tangannya. Al-humlufu fami shaimi, bahwa bau mulut orang yang puasa itu ar-raihatu, yakni aromanya atyabu, lebih harum, indallahi, di sisi Allah, yaumal kiamati, besok di hari kiamat, min rihil miski, dibanding bau misik. Begini, hadis ini kamu tahu, ya, ada muridnya Mbah Yai Maksum. Jadi mungkin ya satu pondok dengan saya, tapi beliau sepuh, sudah wafat. Allah maghfir lahu warhamhu. Ini dari hadis ini. Hadis ini.
Beliau mampu menciptakan pupuk organik top. Jadi hadis dibaca bahwa bau mulutnya orang puasa itu harum. Lah Pak Yai ini gumun. Ah masa? Buktinya kan gak harum. Ya pada? Harum pada? Ampunin deh abamu. Ayo, ambu. Ya. Bau, harum dah? Harum apa enggak? Harum? Jajal kena kancamu. Ayo jajal. Ambong no kancamu. Gini loh. Ini tak cerita nih. Namanya Allah maghfirlah warhamu Kiai Haji Fuad Afandi. Dia alumni Pondok Pesantren Al-Hidayah Lasem. Pondoknya Yai Zaim yang dulu kesini undang itu. Juga pondok saya. Rumahnya Bandung. Dia Mustasar NU Bandung sana. Nah, membaca hadis ini penasaran. Wah, nanti ampuni gak enak. Ya. Tapi kok katanya wangi? Akhirnya dia tanya kepada seorang medis, dokter. Pak, aku iki penasaran. Kanjeng Nabi iki dawuh lek ambune abape wong poso ki wangi, tapi nyatane kok gak wangi. Nah, akhirnya si dokter menguraikan secara ilmiah. Loh ya, secara ilmiah. Gini Mas. Pada saat perut itu kosong, ya, di dalam perut kita itu kan ada bakteri namanya bakteri pembusuk. Ya, bakteri pembusuk. Jadi kalau kita makan, makanan itu yang bagus jadi energi, jadi darah. Nah, kalau kita makan misalkan pagi, besok pagi sudah buang air besar, itu berarti yang membuat kamu BAB itu adalah bakteri pembusuk. Ada. Ya. Nah, pada saat perut kosong, dengar, bakteri ini kan nggak ada makanan. Contoh, orang tidur. Orang tidur ada yang makan nggak? Nggak ada. Karena tidur, perutnya kok. Lah, bakteri ini mau cari makanan nggak ada di situ. Makanya kemudian bakteri pembusuk itu naik ke permukaan, ke rongga-rongga mulut. Mencari sisa makanan di sela-sela gigi kamu, namanya al-mukarram saudara selilit. Nah, ada yang nyimpen selilit? Nah, yang bikin bau mulutnya orang baru bangun tidur kurang bagus, kurang sedep, itu karena ada bakteri pembusuk yang sedang cari makan. Nah, Pak Yai ini kan punya lahan pertanian sayur mayur yang dijual ke supermarket. Namanya sayuran organik. Artinya sayuran yang dipupuk dengan pupuk yang bukan kimia. Lalu dia berpikir, oh iya ya, kotoran sapi itu, ya kotoran sapi, besok bisa dibuktikan, anak-anak SMA harus bisa itu. Kamu mencari kotoran sapi di kampung. Itu kalau dibiarkan untuk bisa busuk, itu perlu waktu 6 bulan. Ya, ada teledong sapi itu loh. Itu dibiarkan perlu waktu 6 bulan. Nah, mendengar bahwa di dalam perut itu ada bakteri pembusuk, yang kalau perut kosong, bakteri itu naik ke permukaan mulut untuk cari sisa makanan, Pak Yai Fuad tertarik untuk melakukan uji coba. Loh, ini loh Pak Yai harus gitu. Kamu di pondok juga gitu, biar ahli. Kalau ada informasi ini namanya liyutsabital ladzina amanu. Itu namanya membaca yang empowering. Dari membaca dia tergerak untuk melakukan uji coba, eksperimen. Itu namanya empowering. Liyutsabital ladzina amanu wa huda wa busyra. Dan begitu. Gini ya. Akhirnya Pak Yai itu membuat media.
Media uji coba berupa bekatul dicampur dengan pepaya. Jadi pepaya, roh pepaya toh? Pepaya dicampur dengan bekatul. Lah, kemudian beliau menggunakan santri untuk menjadi uji coba. Barturu kongkon gowo baskom. Terus kongkon kemu, lah banyu kemune kuwi ditadai karo baskom. Nyaman kan? Gak perlu laboratorium toh itu. Santrine turu diomongi, engko lek tangi kowe nang jeding gawa baskom, kemu pertama kedua itu tampung di baskom itu. Gelas wis. Wis gak ngerti baskom gelas. Wis. Nah, santrinya pada bikin. Wah, wis tidur. Apa yang terjadi? Bau air kumur tadi, air kumur yang baru bangun tidur itu air kumur pertama dituangkan ke media bekatul sama pepaya. Apa yang terjadi? 3 hari kemudian baunya bekatul pepaya yang disiram dengan air kumur bangun pagi tidur, itu baunya kayak coklat wangi. Kenapa? Karena bakteri itu sudah tumbuh sekian banyak jutaan miliaran. Nah, dari situ kemudian dipakailah untuk mencampur kotoran sapi. Normalnya kotoran sapi busuk perlu waktu 6 bulan. Begitu dikasih fermentasi dari air kumur santri yang dituangkan ke dalam bekatul dan pepaya, 3 hari, 4 hari kotoran sapi sudah bisa dipakai pupuk organik. Itu Pak Yai loh. Namanya Pak Yai Fuad Afandi. Hingga pupuk Pak Yai Fuad Afandi dipatenkan dalam satu paten sains MFG. Ya, mikroorganisma MFA, mikroorganisma Fuad Afandi. Loh, Pak Yai top gitu loh ya. Loh, kalian mondok itu harus ngerti kimia kayak gini. Namanya Kiai Fuad Afandi itu. Itu senior saya di pondok pesantren Al Hidayah Lasem. Rumahnya Bandung. Kamu kalau nggak percaya klik itu di HP itu ada itu. Loh, Kiai itu rakor mulai berjanjen tok ngimami tahlil. Itu penting. Tapi juga penting kamu harus memberi guiding, memberi pembinaan, memberi pendampingan kepada masyarakat untuk ahli pertanian. Kamu tahu, kemarin kamu ke ziarah Wali Songo, ada ke Gresik siapa itu? Sunan Gresik siapa? Sunan Gresik siapa Wali Songo itu? Ayo, wong saya yang jarang ziarah hafal kok. Aku apa ziarah kesel. Maulana Malik Ibrahim itu tokoh pertanian yang sekarang dilanjutkan oleh keturunannya Kiai Haji Abdul Ghafur, pondok pesantren Sunan Derajat itu. Itu ahli top pertanian itu. Nah ini loh. Artinya Pak Yai Fuad Afandi tadi membaca waladzi nafsu Muhammadin biyadih, bahwa demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, yakni Allah, bau mulutnya orang puasa lebih wangi dibanding bau misik. Wali soimi, dan bagi orang yang berpuasa, farhatani, ada 2 kegembiraan. Jadi orang berpuasa itu 2, ada kegembiraan ya. Yafrahuhuma, yang memberikan kepadanya kegembiraan, ya, yafrahu, yang ia gembira, huma, karena farhatan itu tadi 2 bentuk, yaitu idza aftara, ketika berbuka, fariha, ia gembira, bifitrihi, dengan
bukanya. Jadi orang berpuasa itu ada 2 kegembiraan yang didapat. Pertama, kegembiraan ketika berbuka. Ya tak? Wa idza laqiya, dan gembira ketika bertemu Rabbahu, Tuhannya. Fariha, ia gembira bisaumihi, dengan puasanya. Rawahul Bukhari Muslim. Jadi orang berpuasa itu punya 2 kegembiraan. Kegembiraan pertama waktu buka, datang waktu buka. Makanya kamu kalau buka itu, senangnya bukan main ya kalau sudah dengar suara adzan maghrib gitu ya. Wah, makanya apa yang paling disukai oleh orang berpuasa? Adzan maghrib. Wah. Yang kedua, saat bertemu Allah. Wah, orang berpuasa itu kalau ketemu Allah besok, waduh, senangnya bukan main. Senangnya bukan main. Lalu jangan kamu bilang, wah, lek ngono aku tak ndang ketemu Allah. Oh, jangan begitu. Terus kamu terus bunuh diri itu ya. Oh, ngeres itu, tak kotor itu. Aku kepengen ketemu Allah gitu ya. Jangan gitu. Rawahul Bukhari Muslim. Jadi puasa itu Mas ya. Nah, puasa ini ada 2 kegembiraan. Tadi dikatakan as-saumuli ila sauma fa innahuli ya Pak. Ila sauma fa innahuli. Bahwa puasa itu kembalinya kepada Allah mutlak. Nah, maka ketika orang berpuasa itu meninggal, dia dapat kegembiraan baru. Namanya bertemu dengan Allah. Masya Allah. Ini loh hebatnya. Hebatnya. Makanya mudah-mudahan kalian bisa kuat puasanya ya. Nah, bisa tutup ya, bisa selesai gitu ya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah ini, jadi kamu harus seperti tadi loh ya, kayak Kiai Fuad Afandi itu, membaca yang empowering. Kalau kamu sekarang membaca tentang puasa, puasa itu mendidik. Kalau ada orang begini ya, setelah Ramadan dia maksiat, dia korupsi, dia menipu. Berarti puasanya gagal. Ya? Kata Gus Bah apa itu? Puasa itu bisa biasa saja dalam arti cari Lailatul Qadar. Pokoknya orang tuh kalau ibadahnya normal, tidak punya iri dengki, ya itu namanya dapat Lailatul Qadar. Itu. Jadi disinilah pentingnya kalian tuh berpuasa. Ya, berpuasa ini ada 2 kegembiraan. Kegembiraan pertama saat buka, kegembiraan kedua saat nanti dia bertemu dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah ini saya tulis ini, qad tamat, selesai hadhir risalatu, tulisan ini al-qasiratu yang pendek. Ini enggak tulis fi otobis Gunung Harta. Saya nulis ini di bis Gunung Harta. Ini kemarin selesai. Jadi kalian saya harapkan bisa jadi penulis ya. Orang itu ya kalau jadi penulis umurnya lebih panjang. Orangnya mati, karyanya masih bisa dilihat, dibaca, diamalkan gitu loh. Ayo pandai menulis, senang nulis kamu. Ini sudah ada HP itu, cari tulisan gampang tuh, bahan-bahan itu gampang banyak. Ya, banyak itu. Kamu harus jadi penulis itu. Ya, menulis. Nanti nulis itu diuji oleh publik. Ya. Diuji oleh publik. Sekarang nih nulis di-up di media sosial. Kan selesai itu. Ya kan? Selesai sudah. Top tuh kamu. Jadi kamu harus itu. Punya kemampuan menulis itu harus. Ulama-ulama dulu itu penulis-penulis top itu. Tulisannya enggak 1-2 kitab, ratusan kitab. Ibnu Sina itu ada 600 kitab. Yang masih tersisa sekarang ya sekitar 200-an berapalah. Semua. Imam Bukhari itu, kita kalau nggak ada Imam Bukhari itu nggak dapat hadis. Imam Muwatta itu nulis itu, ditulis, cari guru, cari sumber-sumber, berjalan kaki, bukan 1 kilo, 2 kilometer, 20 kilo, bukan, sampai ratusan kilometer. Untuk mencari bahan, untuk bisa didokumentasikan itu. Menulis kamu, ya, belajar nulis.
Belajar. Tidak apa-apa. Kamu itu ada itu opini-opini, kamu bikin opini, tidak masalah. Tidak masalah. Jadi ini penting, kalian harus bisa menulis itu ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajmain wa ila jamil auliya wa syuhada wal ulama sholihin tabi'in lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mbah Yai Maksum, Mbah Jazuli, ya Allah maghfir lahum ya Allah, wa furu'ihima wa auladihima wa talamizil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mbah Yai Syekh Mujahidin, Mbah Yai Manan. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kangge para wali santri kabeh muga-muga paring rezeki lancar, sehat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagi para santri sing ngaji kabeh padha manfaat barokah ilmune. Dadi wong saleh salehah. Sukses donya akhirat. Pinter. Bener. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bihurmati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, aghithna waqdi hawaijana ya Allah. Dengan kemuliaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya Allah, berilah kami pertolongan ya Allah. Kabulkanlah semua hajat-hajat kami ya Allah. Wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam isfa'lana lidunyana wa ukhrana ya Allah. Oleh sebab syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah, berilah kami syafaat untuk perkara duniaku dan untuk akhiratku ya Allah. La ilaha illallah al-halimul karim subhanallah rabbil arsyil azim alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir wa salamata min kulli ism. La tata'ali dzamban illa ghafarta ya arhamar rahimin wa la hamman illa farajta wa la hajata laka tardaha illa qadaitaha ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tubtu ilaika ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Nahmaduka ya Allah bihamdi syakirin. Nusalli nusallimu ala sayyidil mursalin. Allahumma antas salam sallim alal muslimin. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbi ja'alni muqimas shalah taqabbal du'a.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al auladana wa talamidana wa man hadara fi majlisina hadza min ulama'ika sholihin wa min ibadikal mu'minin wa min husnil khawatim. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, ya Allah ya Rabbana ya Rahim. Ya Allah, jadikanlah orang-orang yang hadir di tempat ini ya Allah, jadikanlah anak-anak kami, santri-santri kami ya Allah, ulama yang soleh ya Allah, orang-orang yang bermanfaat ya Allah, orang-orang yang baik ya Allah, orang-orang yang ahli ilmi ya Allah, orang-orang yang sabar ya Allah, orang-orang yang istiqomah ya Allah, orang-orang yang sukses dunia akhiratnya ya Allah. Taqabbal minna siyamana ya Allah, wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana ya Allah. Terimalah suara ya Allah, puasa kami ya Allah. Terimalah ngaji kami ini ya Allah. Terimalah ibadah kami ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang pilihan-Mu ya Allah. Tawaffana muslimin, tawaffana bi husnil khatimah, tawaffana bi kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tsumma tawaffana minal abrar. Allahumma ij'al awsa rizqika alayya fi kibari sinni wa qita'i umri ya Allah. Yassir lana umurana min umuri dunya wal akhirah wa hassil maqasidana maqasid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'a harami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu kulli hauli minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'a karami maulaya sholli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha si'al karami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu kulli hauli minal ahwali muqtahimi. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al Mustafa sayyidi
Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sebelum kita tutup, nanti sore ba'dal asar tes. Ada hadiah jilbab Rabbana Atina, ada sarung ya. Nanti juga ada hadiah untuk imam leadership. Nah, siapa yang pernah jadi imam nanti dapat hadiah sarung ya. Yang kedua, isi pengajian ini, kitab ini kamu nanti kalau liburan fitri dibawa pulang. Kamu harus bikin video 3 macam video. Ngaji di depan satu keluarga. Ya, kamu ngaji di depan keluarga, ngarteni gitu, buat video. Yang kedua kepada tetangga. Kamu harus cari tetanggamu. Tonggo-tonggo ini, aku ngaji. Gak apa-apa. Harus berani. Aku punya kitab. Ngaji. Gak apa, belajar berani ya. Berani. Raffi Ahmad itu bondone wani tok. Wani ngomong ngecupus nang ngarepe wong. Raffi Ahmad, Raffi Ahmad. Ini kok bondone kok. Halo kan gitu ya. Kamu sekarang saya didik berani-berani public speaking, gitu loh. Tonggo-tonggo rene. Aku tas kok pondok entuk ilmu. Rene tak kayak ngaji. Apa ilmu? Relasi sehat dan puasa. Oh, gitu. Ya, berani. Yang ketiga, ngaji di depan umum. Di masjid boleh, di musola boleh, di pinggir jalan bengok-bengok dewe boleh, di pasar boleh. Loh, kamu lihat itu tukang ngamen. Lihat tukang ngamen ya. Dia nggak malu kayak Kang Slamet itu. Ya, kayak Kang Slamet. Aku iki tukang tambal ban. Loh, itu aja gak malu dia. Aku iki tukang tambal ban. Golek duit sak dalan. Loh, itu aja gak malu loh. Kamu ngaji kok gak malu loh. Kebaikan itu kalau gak disampaikan gak ada yang tahu. Maka kamu jangan sampai malu. Harga diri turun. Nggak. Kebaikan sampaikan. Nanti kamu bilang, ngaji apa? Ngaji relasi puasa dan kesehatan. Siapa kita membayai? Wes, titik. Pinter aku. Loh, gitu. Santri Minhajul Tulab harus punya rasa pede itu. Coba alumni Minhajul ada yang royoan ngambil. Alumni Minhajul Tulab royoan ngambil kepengen jadi guru di situ, ngajar di situ. Coba lihat. Pondok-pondok di sini tuh. Lihat di Riau, lihat di Kalimantan. Itu ngarep-ngarep alumni. Loh, di mana ya di sini ini? Kamu keluar, kamu bilang, saya bisa Miftahul Tulab, saya bisa Bitukoh, saya bisa kitab ini. Sudah pasti kanggo kamu bisa urip, pasti itu. Gak usah nenteng-nenteng mat kayak lulusan S1 ngemis golek pekerjaan. Memalukan. Gitu bro, ya. Gitu, ciptakan pekerjaan. Itu, Pak Prabowo itu wis tuwek. Njaluk dibantu karo arek nom-nom sing hebat-hebat itu lho ya. Pak Prabowo wis tuwek kae, mlakune ya tunuk-tunuk kaya aku ya. Padha ae karo aku, padha ae ya. Padha ae padha tunuk-tunuke aku ya deglok kok kono ya deglok padha ae. Padha ae pancen wis tuwek. Siapa yang meneruskan? Anak muda, pemimpin masa depan. Yo, itu ya. Kamu harus menjadi pemimpin di Indonesia Mas. 2045 santri Minhajul harus ada yang jadi bupati. Ya, selamat. Jadi gubernur. Jadi presiden. Jadi menteri. Neng orang ngapusi. Ya, harus pintar. Oh, nanti buka bersama lauknya ayam goreng. Lauknya ayam goreng. Ya, kalau nanti kok dilihat nggak ada ayam, berarti belum datang ayamnya, tinggal telurnya. Nah, habis ini Mas Aziz, kita season foto yang laki nanti di teras yang sebelah sana, yang perempuan tadi dipoto di sana. Nah, ada foto, lalu ada video pakai sholawat Minhajul Tulab. Ya, baris, gitu. Nanti juga ada foto bareng gini, pakai ini di spot.
Spot begini ya. Jadi ada mungkin 5 sampai 6 foto dulu gaya ya. Saudara Muhammad. Jadi habis ini sesi foto dengan Pak Guru, Bu Guru, Pak Ustadz Azhar. Ya, yang foto pertama berapa itu? Gimana? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Yang di dalam sini